Ferry Irwandi, lu gokil. Terima kasih ya bro, terima kasih lo. Berkat narasimu ya kan membuka wawasanku akan apa itu yang namanya demonstrasi organik, ya kan? Kamu itu ibarat kapten gitu dalam demonstrasi rakyat kali ini gitu. Semua seperti satu komando gitu, mengikuti apa kata lu. Ya entah mahasiswa dan rakyat organik itu, demonstran organik mendengarkan apa kata kamu. Mundur, mundur. Demo kita kali ini sudah tidak organis lagi. Ada upaya-upaya penunggangan, ada upaya-upaya provokasi. Ini buktinya. Lu keren banget. Keren banget loh. Sampai bisa menggagalkan gitu. Upaya-upaya sembunyi untuk gitu. Kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Siapa yang kemarin nontonin Rakyat Bersuara? Menurutku Ferry Irwandi ini MVP banget guys. Dia panen aura dan lu lihat sendirilah FYP di sosial media. Buka dia semua. Tapi sebenarnya poinnya bukan cuma di sini. Ini alasan kenapa anak muda gak bisa so misterius, so keren, dan diem-diem aja. Kalau hari ini kita punya Ferry Irwandi, lu pada di sini juga bisa menjadi Ferry Irwandi, terlihat dan bersuara. Bayangin, kita punya banyak Ferry Irwandi. Gimana jadinya Indonesia? Bakal gila banget. Dengan cara apa? Ya satu-satunya adalah stop misterius dan bangun nama di sosial media. Misterius gak bikin lo keren, diem sok cool gak bikin lo keren, tapi yang bikin lo keren adalah terlihat dan berdampak. Maka dari itu, kawal 17+8 dan suara lo sendiri. Wah, harum banget ya. Harum banget masakan semalam dari Bung Ferry Irwandi. Dan juga kalau kalian nyimak lagi, ada omongan lagi atau koki lainnya yang masak di acara tersebut yang ini. Nah, bapak-bapak ini, beliau keren banget itu. Itu sampai semua itu diem. Gimana coba, nggak bisa nyanggah, nggak bisa, ya emang udah fakta semuanya. Coba lu lihat videonya. Tidak bisa, tidak mungkin namanya revisi Undang-Undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa. Jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuatan, kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas, tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya nggak? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Jadi menurut saya, udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Kanjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpas dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir, ya. Habis itu Ya, jadi itu masakannya harum banget dari beliau. Beliau itu seorang pengamat politik kalau di situnya tuh ya. Gue lupa namanya tuh siapa. Cuman ya gimana? Fakta semua. Dan yang paling baru itu soal gas air mata yang masuk ke area akademis atau ke kampus Unisba atau Unpas tuh. Katanya masuk ke situ tuh gara-gara angin. Angin doi wae. Gimana menurut kalian? Fufu Fafa emang Mas Gibran Bung Eman? Hah? Jawab dong. Tahu kan? Ah, masa nggak tahu? Tahu dan. Guys, gue kan lagi nonton ini nih. Nih. Lo pada juga pasti udah nonton kan? Nah, di sini kan ada si Bang Ferry Irwandi. Nah, terus selama nontonin dia tuh gue mikir kayak, nih orang tuh mirip siapa ya? Siapa kayak ada satu tokoh di film atau bintang film atau apalah yang kayak seinget gue tuh gayanya mirip banget sama si Bang Ferry Irwandi. Terus tiba-tiba gue inget, lu pada inget ini gak? Bella ciao, Money Heist. Inget kan lu? Nih, kalau lu gak inget gue kasih lihat. Nih Money Heist. Tar. Nih. Nah, lihat mirip banget kan sama Ferry Irwandi. Nih, gue deketin biar makin jelas. Nanti sama di video nih gue tampilin juga mukanya Bang Ferry. Nih, tuh, lu lihat.
Nah, mirip banget kan dia sama Bang Ferry Irwandi. Lu lihat dong, kacamatanya mirip banget. Model rambutnya mirip banget sama Bang Ferry. Cara pakaiannya juga gokil. Ternyata Bang Ferry Irwandi itu mirip karakter di Money Heist. Yang ini nih, si kakek-kakek ini, temennya si The Professor ini. Gokil. Akhirnya gue dapet Bang Ferry Irwandi mirip siapa. Bener kan gue, Ferry Irwandi mirip siapa? Di Money Heist ternyata. Misi hari ini selesai. Ngeri. Ferry Irwandi bongkar dalang dibalik kerusuhan pada demonstrasi. Jadi menurut Ferry Irwandi, ya menurut pernyataannya, bahwa di tanggal 25 itu pendemonya itu bukan dari mahasiswa dan bukan dari serikat buruh. Jadi nggak ada yang koordinasinya gitu. Dan kalian tahu siapa dalangnya? Kalau kalian pengen tahu siapa dalangnya, coba kalian ketik hashtag bubarkan DPR 2025. Pasti kalian kaget siapa dalangnya. Karena sudah dibongkar semua sama Ferry Irwandi. Orang ini bikin ketar-ketir para penguasa sampai akhirnya diteror oleh buzzer. Namanya adalah Bang Ferry Irwandi. Dalam salah satu videonya, Bang Ferry mengungkapkan bahwa kerusuhan demo kemarin bukan murni ulah rakyat. Ada pihak-pihak tertentu yang membayar perusuh demi membuat keadaan semakin kacau. Tujuannya jelas, menciptakan alasan agar darurat militer diberlakukan. Kalau itu sampai terjadi, maka orang-orang di balik rencana tersebut akan semakin mudah memperluas kekuasaan mereka. Tapi berkat keberanian Bang Ferry yang membongkar rencana itu, rencana darurat militer gagal total. Kerusuhan tidak meluas, para pendemo pulang ke rumah dan Indonesia kembali damai. Namun justru karena itu para penguasa semakin murka. Bang Ferry pun harus menghadapi serangan buzzer dan teror digital. Ini kacau banget. Gue harus off dulu. Ada orang pakai nomor gue, terus dia pakai bajak, terus bukan nomor gue doang, cuma dari istri gue. Gimana nih menurut kamu soal hal ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalian sadar nggak, sejak munculnya Ferry Irwandi yang menguasai dunia internet, netizen tuh udah mulai cerdas, udah mulai pandai menganalisa, critical thinking netizen itu tinggi gitu. Dan saya rasa ini akan menjadi ancaman buat para elit mafia, oligarki yang kekuasaan dan bisnisnya akan terancam gitu. Bung Ferry Irwandi, Anda bahaya. Anda akan menjadi incaran-incaran para elit yang tidak suka SDM Indonesia maju. Tapi tenang Bung Ferry, backingan Anda kuat. Netizen Indonesia tuh luar biasa gitu. Ferry Irwandi ini adalah orang gila. Di awal dia ngedirin Malaka Project, gue sempat mikir, kenapa Ferry menamakan projectnya dengan kata Malaka? Kenapa nggak pakai nama lain gitu? Ternyata, Ferry dan circle-nya itu terinspirasi dari Tan Malaka. Buat teman-teman yang belum tahu Tan Malaka itu siapa, Tan Malaka itu salah satu bapak bangsa kita juga, sama seperti Soekarno dan Hatta. Perbedaannya, Tan Malaka ini nggak banyak ditulis oleh buku-buku sejarah, karena Tan Malaka ini selalu diidentikan dengan pemikiran komunisme. Bahkan waktu gue masih kuliah, anak-anak kampus pada masa itu nggak seberani itu untuk ngebahas buku-buku Tan Malaka, karena memang pembahasan Tan Malaka itu masih sangat tabu pada waktu itu. Dan Ferry adalah the real crazy man. Kenapa gue bilang Ferry adalah the real crazy man? Karena dia bisa membuat sosok Tan Malaka yang tadinya dianggap tabu itu menjadi populer di kalangan anak-anak Gen Z yang menurut gue dikenal sebagai generasi yang sangat santai dan gak suka sama hal-hal formal. Ferry berhasil juga mengkomunikasikan pemikiran Tan Malaka yang menurut gue sangat rumit untuk dipahamin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Bahkan, oleh mahasiswa sekalipun, buku-buku Tan Malaka itu, seperti Madilog, dari penjara ke penjara, itu sangat sulit dipahami oleh mereka. Nah, sementara Ferry itu berhasil mengkomunikasikan pemikiran Madilog dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Di podcast dengan Raditya Dika, Ferry itu coba membongkar strategi gimana cara dia membantah pola pikir masyarakat yang percaya dengan dukun santet. Lu pasti bakal salut banget sama Ferry, karena setiap kata yang dipilih sama Ferry itu, dia benar-benar pikirin dengan baik. Seperti ketika dia menggunakan mobil Alphard sebagai objek. Jadi Ferry itu udah survei ke banyak orang, ternyata mobil Alphard itu diidentifikasikan oleh masyarakat sebagai mobilnya orang-orang kaya. Sehingga Ferry itu menjadikan mobil Alphard sebagai objek konten dia, biar konten dia soal dukun santet itu bisa menyebar cepat ke masyarakat luas. Itu kan jenius banget, gila. Sebagai seorang marketer, gue menilai Ferry nggak cuman intelek, tapi dia juga the real crazy man and the great marketer. Karena dia mampu membuat konten-konten dia sebegitu impactfulnya dan sebegitu berpengaruhnya ke masyarakat luas. Menurut gue, marketing itu adalah sebuah seni untuk kita bisa mempengaruhi orang lain melakukan tindakan sesuatu tanpa orang lain itu merasa dipaksa untuk melakukan tindakan itu. Ferry nggak bilang buku Tan Malaka itu penting untuk lo baca, tapi Ferry ngejelasin pemikiran Tan Malaka dengan ngasih studi case tentang kepercayaan orang Indonesia terhadap dukun santet, sehingga orang Indonesia ngerasa konten dia itu sangat relevan dan bikin semua orang jadi suka. Ferry itu berhasil mempengaruhi orang yang tadinya nggak suka menjadi suka. Dan menurut gue, selain the real crazy man, Ferry adalah the great marketer.
Bung Ferry, salut bosku, El Profesor. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Dan jangan lupa pakai produk gue ya, Florisman.